Gua apa ya? Itu selama bertahun-tahun ya baru sadari ya gua tuh sering lihat gitu loh. Lihat di bensi lain. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu dan selamat datang di channel saya. Sebelumnya jangan lupa follow Instagram saya @pandu.46 PANDHU.46. Nanti linknya akan saya taruh di description di bawah. Lalu juga silakan subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya buat dapetin obrolan-obrolan yang menarik dan mudah-mudahan bisa juga menginspirasi. Check this out. Kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu teman saya yang berprofesi sebagai IT auditor di salah satu segmen di channel saya, yaitu Nobita, nongkrong bareng IT auditor. Aku Aryo, udah auditor udah 11 tahunan lah. 15 tahun. 15 tahun pertama di apa ya? Pertama sebenarnya bukan auditor. Pertama di IT development di Cibitung. Iya, sebelum di Oke. bagian monitor, bagian develop monitor di kemudian di baru sampai hari ini. Sampai Nah, Tapi mungkin untuk sekarang kita nggak ngomongin banyak tentang IT auditornya nih. Kita ngomong yang lain lah, topik yang nggak terlalu serius lah ya. Kalau sekarang lagi sibuk apa nih, Pak Aryo? Oh nih, sibuk di luar nih. Sibuk di luarnya apa nih? Katanya kan dengar-dengar banyak penghasilan tambahan, banyak juga kegiatan-kegiatan lain selain ngaudit. Oh enggak dulu, bangsa tambahan mah aku kan cuma jalanin ini aja, bisnis keluarga. Bisnis. Yaitu sambal pecel bubinga. Oke, itu nanti akan kita bahas di lain kesempatan yo. Oh nggak bisa dilihat dulu sekarang ya? Oh nggak bisa yo. Oke. Nih, jadi gini yo. Lagi terus. Jadi kan sebenarnya kan aku tuh beberapa hari ini sempat browsing. Kebenaran waktu beberapa hari yang lalu aku bangun tidur, leherku tuh sakit, terus tenggorokanku juga sakit. Ternyata semalam itu either aku salah posisi tidur atau mungkin mungkin kesehatanku lagi nggak begitu bagus. Kata istriku, wah kamu malam agak kenceng ya tidurnya. Oh ya, nah terus aku googling lah kan, apa memang karena benar-benar salah posisi tidur atau juga salah makan atau apalah, makanya itu aku googling dan mentok di salah satu terms di sini ada yang namanya sleep apnea. Nah, aku ketika ngedengar soal sleep apnea ini kok aku ingat kalau nggak salah kamu pernah cerita nih soal sleep apnea. Kamu tuh masih memang pernah mengalami sleep apnea ya berarti ya? Aku masih dan sedang. Nah, boleh di-share sedikit sebenarnya itu tanda-tandanya apa gitu, karena kalau yang aku alamin minggu kemarin tuh pas bangun tidur kok leherku nggak enak, aku kira salah tidur atau urat kejepit atau kayak gimana, tapi ternyata kok tenggorokanku juga sakit dan ternyata dengkuran yang aku hasilkan pada malam-malam itu ternyata lebih dahsyat daripada biasanya. Aku juga mendengkur sih sebenarnya, cuman sempat lebih dahsyat dari sebelumnya. Nah, apakah itu salah satu dari ciri-ciri orang yang kena sleep apnea atau seperti apa ya? Sebenarnya kalau orang itu digolongkan atau enggak didiagnosa sleep apnea itu harus melalui berbagai macam pemeriksaan nih. Tapi intinya sleep apnea itu adalah pertama gejalanya itu adalah simptomnya itu mendengkur. So mendengkur itu pasti nggak enak banget. Tapi ada juga mendengkur yang kan gejala mendengkur itu kan banyak banget. Simptom mendengkur, ada mendengkur yang biasa karena lu capek, sehingga lu mendengkur. Ada juga yang lu walaupun lu capek atau enggak, lu tetap mendengkur. Nah, oke. Terus kemudian
Ini ketika lu mendengkur, nah bisa dilihat keesokan paginya, lu seperti apa. Ketika lu keesokan paginya lelah, letih, lesu, kemudian ngantukkan pas siangnya. Nah, itu mungkin gejala sebenarnya karena lu kualitas tidurnya kurang di malam hari. Oke, tapi sebenarnya kalau aku sih ya, sebenarnya selama ini memang aku sih ngerasain mendengkur itu udah seperti rutin, bahkan istriku pun udah biasa gitu mendengkur. Nah, cuman apa gimana ya caranya kita ngebedain oh ini dengkuran biasa, tapi sementara oh ini kita kena sleep apnea. Karena kalau dipikir-pikir soal siangnya ngantuk dan segala macam ya, siang sih pasti ngantuk, di atas jam 11 udah mulai ngantuk, jam 2 habis makan siang ngantuk juga gitu. Maksudnya ada yang lebih spesifik ya sih kalau misalnya kita yakin bahwa oh iya ini kita ternyata saya kena gejala sleep apnea dan saya harus memeriksakan diri ke dokter seperti itu. Oh ada dong. Okay. Sebenarnya ngerasain kamu di malam harinya. Pada saat malam hari kamu sebenarnya itu tidurmu itu sering bangun kencing, kemudian sering bangun, kemudian kayaknya terasa tenggorokan kayaknya batuk gitu. Itu sebenarnya nggak nyenyak. Itu sebenarnya itu salah satu gejala sleep apnea. Dan kalau aku sih sebenarnya agak parah banget, agak parah nih, karena aku bisa berhenti nafas. Berhenti nafas kamu menyadarinya nggak? Enggak. Oh enggak. Aku nggak menyadari sampai aku bangun, aku batuk dan jantungku berdebar-debar. Oh oke. Itu hitungannya apa? Detik berarti? Cuman sepersekian detik atau? Ya sepersekian sampai detik lah, paling 2-3 detik gitu. Tapi aku pernah sampai dibangunin istriku sampai ya itu bahwa aku tuh ternyata maksudnya mukaku udah biru. udah merah gitu kan, udah merah karena mulutku tuh menganga karena aku mengais oksigen gitu kan. Aku kok jadi membayangkan ikan emas. Iya. Oke. Itu yang parah itu. Tapi itu maksudnya itu intensitasnya apakah setiap tidur pasti seperti itu atau sebenarnya ya cuman sekali-kali aja? Karena gini, kalau yang aku alami sih baru beberapa kali keluhan tapi nggak yang mencurigakan sampai seperti itu. Cuman memang aku lebih curiga karena loh kok sakit ya, leherku sakit. Nah itu sih. Cuman kalau misalnya soal mendengkurnya sendiri sudah jadi keseharian gitu loh. Nah kecuali memang yang tadi kamu bilang soal adanya semacam jeda pada saat bernafas atau terbangun pada saat malam ya terbangun untuk kencing ya sering gitu kan. Makanya kan kita nggak bisa ngebedain bangunnya karena apa tapi tiba-tiba bangun kencing lalu tidur lagi gitu. Oh tapi sebenarnya berarti lu nggak sleep apnea sebenarnya. Orang yang sleep apnea pasti ketika bangun merasa nggak enak banget. Udah badan nggak enak aja pokoknya. Ya kalau orang yang cuma bangun kencing juga kayaknya biasa aja. Cuma kalau aku dulu sleep apnea itu aku bangun nggak kencing pun aku merasa nggak enak gitu loh. Masa tiba-tiba bangun mendadak gitu karena nafasku kayak tersengal-sengal. Oke. Kamu pernah mengalami ketindihan nggak ya? Pernah. Apa seperti itu ya? Kira-kira maksudnya kan kalau istilah kita ketindihan tuh nggak bisa bergerak tapi kita sadar tapi nggak bisa ngapa-ngapain sehingga kadang-kadang juga serasa sugestinya aduh susah nih napas. Nah kalau yang kamu alami dengan ketindihan itu ada mirip-miripnya atau sebenarnya beda sama sekali? Beda sama sekali. Ketindihan itu aku sadar kalau aku nggak bisa gerak. Aku sadar. Oke. Aku sadar aku nggak bisa nafas, nggak bisa gerak. Nah itu sadar tuh. Untuk membebaskan diri dari kekakuan gerakanku tuh aku sadar banget. Sadar butuh tenaga untuk melepaskan biar aku bisa nafas, bisa aku gerak. Itu ketindihan. Oke. Tapi kalau untuk sleep apnea aku nggak sadar kalau aku tuh nggak nafas. Karena aliran darah oksigen itu nggak sampai ke otak. Sehingga otak nyuruh tubuh, mulut, hidung untuk membuka. Mencari oksigen. Iya. Oke. Sebenarnya berarti kamu sebenarnya ini sudah sadar itu sejak kapan ya? Apa sejak pertama kali kamu mengalami
ada keluhan mendengkur, atau memang sebenarnya baru-baru setelah berapa bulan baru kamu sadar wah kayaknya ini penyakit atau enggak ada kelainan atau ada keluhan gitu? Sebenarnya kalau aku tahu dari internet kalau sleep apnea itu udah lama sih, udah lama sebelum nikah. Kamu menyadari bahwa kamu punya sleep apnea berarti? Apa ya, pokoknya intinya aku menyadari kalau aku tuh kualitas tidurku di malam hari itu nggak bagus. Pertama itu. Pertama itu dulu. Aku nggak tahu tuh sleep apnea atau bukan. Pertama itu. Cuma aku biarin aja. Setelah mengalami masa-masa Berapa lama itu kalau boleh tahu dibiarinnya? Itu dari mana ya? Itu simptom-simptomnya itu adalah dari dari kuliah. Dari kuliah. Dari kuliah tuh banget dong ya? Dari kuliah tuh masih nggak gua rasain. Oke. Aku masih fine lah, masih dengkur biasa, masih paginya masih belum letih lesu, tapi dengkur. Oke. Aku dengkur karena. Bentar, aku potong bentar. Waktu SMA atau masa kuliah itu seingatku posturmu kan nggak seperti sekarang nih. Kalau sekarang kan agak besar. Kalau dulu kan seingatku kurus kan. Besar ya? Gua agak besar, lebih besar sih. Ini menghaluskan aja. Oh iya. Ya dulu kan kurus. Masa kurus ngedengkur juga? Iya. Dulu tuh waktu gua kuliah baru kurus ya. Ngedengkur aku. Aku dulu waktu kurus adikku tuh terganggu banget. Oke, berarti kan aku kos sama adikku. Oke. Nah, aku tuh kadang-kadang di suatu waktu pas aku capek atau enggak pas, ya hampir setiap hari sih. Jadi dia tuh kalau ternyata ngeganggu sama aku tuh aku hidungku tuh disumpel. Bukan disumpel, dia begini loh. Biar bangun. Biar bangun. Itu SMA, itu kuliah. Oke. Berlanjut sampai kerja. Sampai kerja tuh 2000 berapa ya? 2005 ya. Di BNI kan kita 2005 ya? 2005-2006 masih nggak apa-apa nih, aku masih anggap itu biasa, walaupun sebenarnya udah dengkurnya udah keras lah. Bertahun-tahun. Sampai aku itu sebenarnya merasanya tuh pas 3 tahun sebelum nikah baru aku ngerasa gila ya, mungkin beranjaknya usia kali ya. Jadi kok kayaknya aku aku merasa waktu di kos-kosan waktu di sebelum nikah itu aku tidur di tempat tidur. Besoknya tuh aku ternyata dari lantai. Loh, itu sama kayak berjalan dalam tidur apa gimana? Enggak berjalan sih enggak. Jadi aku menduga itu adalah karena tubuhku tuh bergerak-gerak benar-benar mencari oksigen gitu loh, tanpa aku sadari. Sehingga aku bergerak moving kemana-mana. Itu aku udah mengamati itu udah tahun-tahunan, tapi aku masih udah nggak apa-apa, walaupun itu pas pagi siangnya itu udah nggak enak banget, ngantuk kayak gitu dah. Intinya berarti sebenarnya 3 tahun sebelum kamu nikah itu kamu sudah mulai merasa harus ada yang diperbaiki karena kamu sering terbangun dengan rasa tubuh lelah, lalu juga ketika sudah aktivitas di kantor juga terganggu. Itu mungkin yang kamu rasain sehingga kamu ini harus ada tindakan nih gitu maksudnya. Nah iya, sebenarnya itu tuh kalau ternyata gue nggak nikah, gue paling diem aja. Cuma kan yang komen istriku. Oke. Nah sekarang ketika kamu berpikir bahwa harus ada tindakan, apa yang kamu lakukan? Kamu langsung ke dokter atau kamu ke rumah sakit atau gimana? Ya, pas aku dapat buat sebabnya. Itu kan sebenarnya komplain istriku, ya kan? Langsung udah searching internet lah, apa sih sebenarnya gini. Oh, ternyata apnea, gangguan tidur gitu kan. Ya udah, mulailah kita searching mana ya dokter-dokter yang THT kayak apa yang benar-benar bisa provide kayak apa sih namanya di dokter itu? Penanggulangannya gitu ya. Oke. Akhirnya yang benar ke dokter mana tuh? Sebenarnya di internet itu nyaranin ke THT. Oh, ke THT ya. Banyak kan kalau THT sebenarnya. Banyak. THT manapun bisa berarti ya? Bisa. Cuma kemarin THT itu langsung operasi gitu. Intinya coba aku dites suruh melet, kemudian dilihat amandalku, dilihat morfologi bentuk kerongkongan tenggorokanku seperti apa. Bener apakah karena itu murni tubuh atau sebenarnya gua karena kegendutan gitu kan.
Udah dioperasi aja, pertama kali gitu langsung, udah operasi aja. Cuma istriku udah nggak usah dioperasi lah, takutnya nanti kenapa-kenapa gitu loh. Oke. Takutnya kan suaraku jadi hilang, padahal kan gua kan suka ini kan, suka ya lu tahu sendiri lah, gua suka apa lah. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ketika kita ke THT itu langsung direkomendasikan untuk dioperasi. Kalau di Pertanyaanku THT ya, itu karena aku nyari-nyari kan. Hah? Maksudku yang dioperasi apanya? Apakah diambil amandelnya kah atau apa kerongkonganmu atau diapain gitu? Jadi analisa awalnya waktu aku ke THT itu, sepertinya itu ada. Jadi kalau kita tidur, itu ada bagian di di kerongkongan tenggorokan, aku lupa ya, yang menutupi aliran udara dari paru-paru ke otak atau gimana lah, terlalu menutupi. Itu diperpendek atau disederhanakan di inilah, itu katanya sih gitu. Oke, itu dari dokter THT seperti itu. Lah terus akhirnya kamu melakukan operasi? Enggak. Oh enggak. Pakai apa? Dokter alternatif, dukun? Aku pakai second opinion dong. Pernah juga pakai yang itu loh, yang ada pemain sepak bola dikasih ini nih. Dikasih apa? Tuh tahu kan dulu pemain sepak bola dikasih plester di sini. Iya. Nah, itu enggak jalan juga. Pokoknya intinya udah pernah nyoba-nyoba alat-alat yang kayak gitu. Intinya di internet nyari, pokoknya seperti apa sih? Ternyata aku harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Ya itu sebenarnya yang kayaknya itulah tindakan yang benar. Jadi lah, ketika kamu ke THT itu bukannya kamu diperiksa juga ya? Atau beda ini pemeriksaannya? Aku merasa itu nggak lengkap gitu loh. Kok langsung didiagnosis operasi gitu kan? Nah waktu aku searching tuh ternyata aku harus menjalani proses rangkaian awal nih. Awalnya adalah sleep study. Nah itu dengan dokter apa? THT juga atau? Enggak. Kalau sleep study itu dokter apa ya? Dokter. Ya ini ternyata ada dokter yang benar-benar concern di sleep apnea. Dia apa? Spesialis? Apa? Spesialis. Jadi dokter THT spesialis sleep apnea? Aku nggak tahu THT itu apa. Pokoknya ini dokter spesialisnya untuk gangguan tidur, mengatasi gangguan tidur. Ini dokter seperti ini di setiap rumah sakit ada atau kamu spesifik di rumah sakit tertentu aja? Di spesifik rumah sakit ya. Di spesifik rumah sakit ini. Oh, nggak di semua rumah sakit. Ya? Oh, berarti oke. Waktu itu ketemu akhirnya dengan dokternya di Jakarta apa di Tangerang? Di Bintaro. Di Bintaro, oke. Ini ada istriku gua konsultasi dulu, beliau yang menemani aku. Kamu lupa soalnya runtutannya. Iya. Oke. Di Bintaro kemudian kita menjalani sleep study itu 1 hari ya, nginep. 1 hari nginep. Pakai acara nginep itu ya? Iya. Makan segala macam ditanggung. Ini hotel apa rumah sakit? Oh, tapi mahal banget tuh, serius mahal banget. Oh, oke. Dari jam dari jam ya sehari semalam dari jam pokoknya mulai ke sana itu dari jam 7 gitu, jam 8. Kemudian tidur jam 10 sampai jam 5:30. Oke. Selamat pagi. Kalau boleh cerita sekilas nih, di sana ngapain aja, Yo? Wah, nggak bisa sekilas dulu, berkilas-kilas. Oh, boleh. Jadi di sana itu pokoknya serangkaian pemeriksaan oleh dokter. Pertama itu harus ambil swab dulu, soalnya banyak yang kayak aku kayak gini ternyata. Oh, oke. Either itu mereka yang benar-benar menderita sleep apnea atau yang kayak aku yang baru menduga-duga gitu ya? Oh, nggak tahu ya. Mungkin ya. Yang pasti yang ngantri untuk sleep study itu banyak banget. Jadi aku harus nyari slot yang kosong. Oke. Mungkin nggak sih itu sleep study itu tidak hanya untuk sleep apnea tapi juga untuk keluhan lainnya mungkin ya? Mungkin banget. Psikologi atau apa gitu, emosi yang tidak stabil atau. Oh bisa. Oke. Insomnia gitu kan? Oke, insomnia. Ya bisa. Oke. Bisa. Udah nah, gitu, terus, kemudian ternyata rumah sakitnya ternyata pikir cuma di kamar rumah sakit biasa gitu. Enggak dulu, di rumah sakit itu benar-benar VIP memang sebenarnya. Oh, dia ada semacam bagian khusus
Iya sih, kalau kita pikir kan sebenarnya karena pasiennya harus tidur, berarti kan dia punya ruangan khusus yang memungkinkan si pasien nginep 1 hari 1 malam ya. Mm-mm, mm-mm. Dan Itu itu masih, banyak, Hah? kamarnya banyak. Satu doang. Satu. Buset. Iya, Oke, kalau emang. kayaknya ya, kalau kayaknya ya nggak Oke, tahu nih. oke, oke. Kalau sekarang satu doang kayaknya. Makanya Mhm. banyak yang antri. Oke. Terus ketika pertama kali kamu masuk, kamu di apa? Disuruh langsung tidur atau dikasih makan yang banyak biar ngantuk dan tidur atau gimana? Enggak, sebenarnya kalau pas itu kan sebenarnya udah menjalani awalnya udah rangkaian pemeriksaan ya. Maksudnya ini kamu gini, kamu seperti apa? Coba diceritain. Oh iya, saya biasanya kayak gini, saya tersedak, sering tersedak atau malam hari gitu kan. Oke. Ya biasanya gitulah ke dokternya gitu kan. Oh iya dah, coba deh kita lihat gangguan tidur seperti apa yang Anda alami gitu kan. Oke. Nah, sampai di kamar itu aku udah dipasang, jadi di seluruh tubuhku ini satu dua, pokoknya seluruh tubuhku dikasih kayak alat untuk mendeteksi. Oke. Ini alat yang kayak kalau pemain sepak bola transfer ke apa namanya, transfer pindah klub terus dipasangi pada saat medical check up seperti itu ya? Yes, ya. Oh, oke. Seluruhnya dari mulai jantung semuanya sampai sini semuanya pokoknya lah. Oke. Semuanya tuh terhubung ke komputer. Oke. Jadi ketika aku tidur, sebenarnya nggak nyaman banget Nah, tapi karena kamu aku bisa harus tidur ya dengan kondisi. terpasang kabel-kabel banyak. Nah, itu dia makanya emang bisa ya nyaman tidur dengan kondisi ketempelan kabel-kabel kayak gitu. Atau pakai dibius dulu apa gimana? Enggak sih sebenarnya. Aku tuh sebenarnya kan ini apa namanya? Aku tuh sebenarnya orang yang gampang tidur, ya kan? Susah Tapi bangun. gampang tidur tapi tidur gua berkualitas. Itu sebenarnya aku tuh. Oh, oke. Aku Durasi berapapun? every single aspek, every single condition aku tuh bisa tidur. Oke. Aku di kereta aja bisa tidur. Padahal keretanya Sambil tuh berdiri. Iya. Oke. Akhirnya kamu disuruh tidur sama si dokternya dan bisa tidur ketika itu. Nah, kan di ini kan ada kabel-kabel, tapi aku dikasih alat namanya CPAP, men. Apa tuh? Itulah kelak alat yang kupakai sampai sekarang. CPAP itu sebenarnya CPAP itu alat yang bisa memproduksi udara gitulah. Dari alat itu produksi udara, dia bisa membantu ketika kita menghirup udara langsung masuk gitu, set gitu loh. Oke. Jadi kayak fiction inhaler gitu, tapi agak lebih soft gitulah. Tapi nyaman itu pakai itu ya untuk tidur. Nyaman. Itu kan berarti itu pertama kali ya kamu pakai yang itu ya. Dan langsung bisa tidur? Langsung bisa tidur dulu. Makanya aku tuh Karena orangnya gampang tidurnya sih ya. Oke. Gampang tidur kan, walaupun nggak pakai itu aja aku waktu sleep apnea itu, waktu aku nggak pakai alat, aku gampang tidur. Cuma kadang-kadang 1 jam lagi tuh aku kadang bangun karena aku berhenti nafas. Kemudian aku tidur lagi 2 jam lagi aku bangun berhenti nafas. Itu biar terjadi berkali-kali selama 1 hari 1 malam. Semalaman itu bisa sampai 8 kali lah. Nah, ketika kamu dites di rumah sakit tersebut seperti itu juga? Loh kok bisa? Lah kan udah pakai alat. Oh, karena pakai alat itu. Dari pulas sampai 5:30 dulu. Oke. Oh, kamu datangnya malam sih ya? Iya. Oh, begitu datang dipasangi alat, lalu tidur sampai 5:30 pagi. Oke. Jadi itu adalah kualitas tidur yang pertama kali kurasakan enak banget. Selama beberapa tahun yang kualami. Oke. Nah, waktu hasil dari tesmu kan kamu cuma dites tidur doang tuh. Itu hasilnya apa menurut dokter? Hasilnya kan kayaknya nggak langsung dapet deh. Seminggu lagi aku disuruh ke sana. Oke. Nah dari sana memang ternyata gini nih, sorry. Ternyata ketika aku dites itu, aku ada 2. Pertama tanpa menggunakan alat. Oke. Jadi tetap dipasang kabel-kabel, tapi tanpa menggunakan alat. Oke. Aku pengen diukur seberapa dalam tidurmu sih, gitu loh. Oke. Dan udah. Berapa jam itu kamu tidur? Wah, nggak sampai 1 jam. Pokoknya ketika aku udah selep, aku tuh udah dibangunin karena aku tuh kayak melontar-lontar gitu loh. Oke. Kayak melontar-lontar gitu, pokoknya udah itu barbar deh pokoknya. Susternya tuh cerita barbar. Berapa pokoknya. Suster yang harus memegangi kamu? Oke. Itu kayaknya berapa ya? Pokoknya bapak gitu udah kayak gitu deh pokoknya. Udahlah, yuk dicopot. Aku tuh udah
nyopot kabelku sendiri gitu loh, tanpa sadar. Itu adalah dalam rangka aku tuh mencari oksigen. Sampai kayak gitu tanpa sadar loh itu. Sejam, 2 jam ada mungkin? 2 jaman lah. Oke, 2 jam langsung dibangunkan berarti? Dibangunkan dan langsung di... lucunya, jadi gitu, di kamar itu ketika aku tidur tuh sendiri. Susternya tuh udah keluar kamar, tapi aku dimonitor. Pakai CCTV. Tapi dia pakai kayak mic gitu loh. Bapak, udah tidur. Ya aku tidur gitu kan. Kok bisa ya tidur? Kalau aku kayak gitu kayaknya nggak bisa tidur ya. Oke, terus yang aku bilang, aku tahu tidurnya gampang. Iya. Udah kan 2 jam gagal. Nah, untuk selanjutnya aku kasih tuh. Setelah 2 jam gagal, berarti tidur selanjutnya baru dikasih alat tersebut. Oke, dan akhirnya sukses sampai garis finish ya. Oh iya. Terus setelah itu hasilnya apa dari kesimpulan dari percobaan tes tidur tersebut? Ya kesimpulannya adalah ya udah ketika kamu nggak pakai alat, ternyata kamu tuh nggak deep sleep banget, tidurmu nggak berkualitas. Jadi kan tidur itu ada kayak 4 level gitu loh. Level pertama itu adalah tidur cuma tidur ayam kayak gitulah. Jadi ini 4 level nih, ya 4 level. Jadi aku ketika sebelum pakai CPAP, namanya CPAP alatnya, jadi aku cuma gini doang, cuma saat ini sampai sini doang, ini ya grafiknya. Nggak sampai yang deep sleep kali ya? Nggak sampai deep sleep. Ternyata setelah pakai CPAP, aku tuh udah pertama di sini, baru ke sini, ini terus konstan dari sini, wah gitu. Nah, rekomendasi dokter berarti sebenarnya memang tidak memerlukan tindakan operasi dong kalau gitu ya? Nah, sebenarnya ya rekomendasi dokter itu adalah pertama, ini nggak tahu nih aku juga dokternya juga aku nggak tahu, karena waktu aku datang itu kan memang tubuhku kan udah gede banget kan, gendut gitu kan. Pasti rekomendasi pertama nggak lain dan bukan adalah turunkan berat badan, pasti itu. Itu nggak gua skip tadi aja juga pasti dia udah langsung itu dulu kan. Jadi itu udah kayak rekomendasi sapu jagat lah itu sebenarnya. Udah, kemudian kedua suruh ke THT dulu. Nah, balik lagi dong ke dokter yang sebelumnya. Ya enggak sih, suruh ke THT untuk ya sebenarnya ini berarti benar-benar sebenarnya kamu tuh sleep apnea. Intinya divonis sleep apnea gitu loh. Nah, untuk mencari penyebab sleep apnea, apakah karena kegendutan, apakah karena bentuk tubuh, ini disuruh ke THT untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu loh. Yang mana sebenarnya udah kamu lakukan kan itu ya? Itu dulu tuh aku lakukan cuma pas ini aja sebenarnya, sambil lalu aja dulu tuh. Cuma sehari doang, cuma konsul ke dokter doang. Akhirnya kamu ke THT setelah enggak. Sama sekali enggak. Berarti setelah beres percobaan tes kesehatan tersebut, tes tidur tersebut, kesini kamu nggak pernah kontrol atau ke dokter lain? Enggak. Nah terus solusinya apa dong ya kalau gitu? Ya solusinya kan yang solusi terakhir, bro. Apa? Pakai alat CPAP. Oh artinya itu namanya jalan pintas ya? Iya sebenarnya iya sih. Karena sebenarnya aku pengen operasi, nggak apa sih, cuma istriku udah nanti ke operasi, kamu gini gitu. Berarti ya karena kan kamu baru nanya ke satu dokter THT saja dan dia merekomendasikan untuk operasi. Ya. Apa memang nggak ada solusi lainnya selain operasi? Apa terapi dan segala macam gitu? Enggak ya? Kayaknya enggak. Nah, kalau menurut aku baca di internet tuh kayaknya enggak. Terapinya adalah ngurusin badan, ya iya. Loh, memang kalau badan kurus itu akan berpengaruh pada tenggorokanmu? Enggak berpengaruh, cuma untuk historical trend yang membuktikan bahwa ketika gua kurus, itu gua mendengkur nggak sehebat yang sekarang. Oh, oke. Artinya sebenarnya si sleep apnea-nya sendiri nggak hilang, cuman dampaknya yang agak sedikit tidak semasif dan sebrutal sekarang gitu maksudnya kan? Iya. Tapi tetap ada sleep apnea-nya. Oke. Sekarang kalau kedepannya nih, berarti kan kamu akan selalu bergantung sama CPAP tersebut dong? Iya. Tapi nggak masalah itu buat kamu? Nggak masalah. Harganya? Harganya masalah sih. Oke, harga alatnya mahal? Mahal. Oke. 2 juta, 3 juta? Lebih.
lebih 5 Nah, juta lah ya. sebenarnya gini dulu, sebenarnya ya untuk teman-teman yang kedepannya pengen ini ya, pengen memeriksakan diri sebenarnya. Aku tuh karena dulu terlalu penurut sama rumah sakit sih sebenarnya. Wah, yang pasti ketika gua coba enak, ya udah berapa sih harganya gitu kan? Aduh, enak banget nih, udah enak banget nih pokoknya gitu kan. Udah rumah sakit nggak rekomendasikan ini, ya udah deh, aku nurutin tanpa gua harus cek di internet gitu loh. Oke. Karena apa? Karena kalau di internet, ya kan, pertama kenapa gue nggak cek? Karena di internet itu ketika gue beli dari misalkan dari Alibaba Express misalkan nih, itu banyak banget di Alibaba sebenarnya. Oke. Itu takutku kalau ternyata di sini ternyata ukuran apa ya? Ukuran kecepatan angin yang masuk ke hidungku itu nggak cocok. Oh. Aku takutnya itu akan useless gitu loh. Memang nggak bisa di setting itu udah. Bisa. Jadi aku ketika ditawarin alat itu aku mencoba percobaan dulu. Jadi aku ditawar alat itu tak pakai dulu, orangnya ke rumah, coba aku dipakai tidur kayak gitu. Oke. Jadi tapi rata-rata kisaran harganya segitu-gitu aja atau sebenarnya kalau di luaran lebih jauh gitu harganya dibandingin yang ditawarkan oleh rumah sakit? Lebih jauh. Jauh sampai berapa? 30%, 50%-nya mungkin? Bisa sampai 50%. Oke. Tapi memang itu resikonya adalah ketika kamu beli, karena dulu kan aku memang apnea tergolong berat, ya kan? Takutku ketika nanti di pasarnya aku dapat, ternyata alat itu nggak cocok, ya kan? Aku nggak bisa kembaliin dong, gitu loh. Kalau misalnya di Indonesia sendiri ada distributor alatnya sehingga kita bisa nyoba dulu baru beli? Ada. Atau harus ya selalu itu. dari rumah sakit? Enggak. Bisa juga dari alat kesehatan gitulah, banyak. Cuma kalau kamu dari alat kesehatan gitu harganya tetap sama. Oh, jadi gini, rumah sakit berarti. Standar rumah sakit agak lebih rendah dikit. Kecuali kalau beli di internet ya, di pasar bebas, itu bakal lebih rendah. Ya, tapi beresiko nggak cocok berarti kan. Oke. Nah, setelah kamu sudah memutuskan dengan treatment alat CPAP ini, kamu pernah lagi berkonsultasi sama dokter? Enggak. Pernah. Nah, sekarang oke, nggak masalah. Jadi kalau misalnya kalau kamu bisa sharing nih, sebenarnya kenapa hal itu terjadi itu kenapa sih sebenarnya? Apakah karena turunan atau karena tadi mungkin berat badan atau juga apa yang kita makan? Karena gini, kalau aku tuh sebenarnya aku punya turunan asma misalnya. Terus juga aku juga punya berat badan yang tergolong obes juga kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir ketika kita melihat sleep apnea ini sendiri, sebenarnya ini apa sih? Kenapa sih? Dan bagaimana sih caranya supaya kita terhindar dari ini buat teman-teman di luar sana yang belum sampai ke tahap ini, mungkin mereka baru berpikir ukurnya juga belum parah-parah amat untuk sampai ke tahap sleep apnea. Takutnya kan gini, kalau ngedengar cerita kamu awalnya kan itu dengkuran biasa gitu. Lama-lama menjadi berat akhirnya divonis sleep apnea gitu maksudnya. Gini, kenapa dulu gua nggak begitu aware, karena waktu dulu masih kurus, ya kan? Masih kurus, jadi masih biasa gitu. Tapi ketika badan gua semakin lama semakin melebar, besar, itu yang agak berat, gitu loh. Kalau aku ya pribadi ya, mungkin pendapat pribadi orang-orang yang sleep apnea kayak aku mungkin beda. Pas sleep apnea aku waktu aku kurus sih nggak sehebat ini gitu loh. Nggak sehebat ini, tapi ketika aku mulai gemuk gendut gitu, itu mulai mengganggu banget sama metabolisme tubuh. Mengganggu banget. Oke, jadi sebenarnya yang mungkin bisa mengurangi dampak dari sleep apnea sendiri mungkin dengan cara mengurangi beban atau mengurangi berat badan. Jadi gini, aku dulu kenapa kok susah menurunkan berat badan? Karena waktu itu aku nggak pakai CPAP. Struggling untuk menurunkan berat badan itu kan sebenarnya kan dari awal, sebenarnya waktu sebelum nikah gitu kan. Cuma susah banget. Karena apa? Karena gua didukung oleh metabolisme tubuh gua yang jelek. Karena gua sleep apnea. Itu susah banget tuh. Berarti ngaruh dong sebenarnya antara jadi lingkaran setan juga ya maksudnya. Bener. Karena ada sleep apnea ngaruh ke metabolisme tubuh sehingga kalau untuk menurunkan dan segala macam
jadi agak lebih susah dibandingin kalau kita memang yang tidak menderita sleep apnea tersebut ya berarti ya. Karena syarat dari, kalau aku baca dari internet ya, syarat dari mengurangi berat tubuh adalah istirahat yang cukup. Dan gue nggak dapat itu ketika gue belum ada alatnya itu. Oke. Nah, sekarang soal si alat tersebut nih. Ini alat yang akan bisa dipakai dalam durasi berapa lama ya? Atau setiap berapa tahun sekali kamu ganti? Kan kalau misalnya yang namanya alat biasanya ada ganti spare part, ganti cartridge atau apa segala macam. Nah, kalau alat ini relatif mudah digunakan, banyak yang jual, spare partnya gampang. Aku ini sih, apa namanya, kalau alatnya itu adalah harusnya setahun atau 2 tahun harusnya di apa namanya kayak gitu, Diperbarui, kalibrasi. ya dikalibrasi. Nah ini sebenarnya aku udah kontak-kontak, cuma karena gara-gara mungkin corona gini jadi aku lupa lagi nih mau mengkalibrasi. Oke. Ya yang penting kan kedepannya kamu juga tidak merasa apa namanya risih atau keberatan dengan adanya pemakaian alat tersebut pada saat kamu tidur kan, nggak masalah gitu buat kamu kan? Nggak masalah. Karena aku lebih mendapat manfaatnya gitu loh jadinya. Oke. Nah kalau misalnya balik lagi nih ke awal-awal, tadi tuh ada yang kamu bilang kamu sempat berhenti bernafas beberapa detik atau sepersekian detik. Kalau menurut dokter itu bahaya nggak sih sebenarnya? Banget. Oh berarti kamu setiap tidur itu sebenarnya berpacu dengan Iya. dengan apa namanya risiko ya berarti sebenarnya setiap kamu tidur itu? Iya. Terus terang ya. Oke. Kalau misalnya dari dokter sendiri nih, apa pernah dia mention bahwa oh ini bukan karena berat badan tapi memang pure karena apa namanya bentuk rahang atau bentuk amandel, lebih ke yang lebih ke bentuk fisiknya gitu. Jadi bukan karena berat badan. Itu pernah nggak seperti itu? Jadi sehingga ini sih pembenaran diriku aja. Jadi harusnya nggak peduli orang gendut atau orang kurus pun sebenarnya bisa kena sleep apnea gitu. Ya bisa. Itu kalau kamu itu menuruti rekomendasi dari dokter si sleep apnea expert tadi. Kamu harus hati-hati. Dari hati situ kamu bakal tahu nih sebenarnya karena kamu gendut, apa karena morfologi tubuhmu yang sebenarnya agak kurang disanakan gitu. Oke. Karena aku kan nggak ke THT, jadi gue nggak tahu. Gue langsung shortcut aja. Udahlah pakai alat ini aja gitu. Oke. Kalau misalnya dulu ya aku sempat baca sih sedikit beberapa alternatif solusi yang buat sleep apnea ini kan ada yang kayak kamu pakai CPAP, terus juga aku baca ada yang BiPAP, ada yang MAD dan segala macam. Kamu pernah diberikan opsi untuk memilih salah satu di antaranya? Atau aku sempat BiPAP sama CPAP. Aku nggak tahu nih, aku bedanya lupa dulu. Pokoknya aku dua nih, BiPAP sama CPAP. Oke. Ternyata dokter merekomendasikan untuk CPAP dan aku lebih nyaman pakai CPAP. Oh oke. Nah terus setelah kamu memakai alat ini ada pantangan lain nggak? Ya oke lah, maksudnya menurunkan berat badan ya. Tapi pantangan lain atau terapi khusus atau makan obat juga? Enggak, sama sekali alat itu menyelesaikan semuanya? Ya dulu aku sebelum pakai CPAP, sebenarnya ya, dulu aku darah tinggi. Serius. Okay. Aku mesti kalau sebelum pakai CPAP itu aku 150-90. Itu sering banget. 130-90, 140-90, sehingga kalau untuk donor darah, untuk apa pasti aku nggak bisa, karena aku darah tinggi. Sempet itu waktu aku sebelum pakai CPAP itu sempet sama si apotekernya, udahlah Pak pakai obat aja, aku nggak mau, karena aku yakin sebenarnya tekanan darahku normal, tapi karena aku tidurku nggak berkualitas sehingga hari-hari yang berjalan itu membuat tekanan darahku tuh tinggi. Sebenarnya ini isu ini juga aku kan memang masih baru ngeh gitu ya, maksudnya ternyata banyak sekali efek yang lumayan signifikan ketika tidur kita nggak berkualitas. Karena terus terang aku sendiri tuh ya sebenarnya sih tidurku tuh nggak lama ya. Misalnya aku kan mungkin agak punya penyakit semi insomnia, jadi aku baru bisa tidur sekitar jam 1 malam, terus baru bangun lagi jam 4 atau jam 5, atau bahkan kadang-kadang aku baru tidur jam 3, bangunnya ya juga jam 5, jam setengah 6 lah. Tapi aku merasa perasaan tidurku ya biasa-biasa aja, sama-sama aja gitu loh. Nah sekarang kalau kita mau membedakan nih
sebagai orang awam, tidur yang berkualitas sama tidur yang nggak berkualitas itu seperti apa sih? Ya sebenarnya lu bisa ngerasain. Oke. Lu ngerasain paginya tuh lu nggak seger, dan itu berlangsung setiap hari, hampir setiap hari. Lu harusnya udah aware. Tapi kalau ternyata walaupun event lu jam 2 malam, kemudian bangun jam 5 pagi, itu lu fine-fine aja, berarti sebenarnya nggak ada masalah. Berarti tidurmu sebenarnya oke. Berarti nggak tergantung sama durasi tidurnya ya? Enggak. Oke. Nah sekarang setelah pakai CPAP ini benar-benar udah nggak ada keluhan lah ya berarti? Mostly enggak. Keluarnya kalau ngantuk karena alamiah tubuh aja, bukan karena faktor-faktor bukan yang karena kurang tidur gitu, bukan karena kurang tidur karena malamnya nggak bisa tidur. Sekarang udah nggak. Itu benar-benar ya ketika pakai CPAP itu benar-benar nyenyak, nggak ada bangun-bangun tengah malam, nggak ada yang tadi kamu bilang sesak dan nggak bisa napas sehingga menyebabkan kamu malam-malam terbangun, itu nggak ada lagi ya berarti? Enggak. CPAP itu pakai baterai atau pakai apa sih? Listrik. Oh listrik. Nggak, aku mikir kalau pas pakai baterai atau pakai listrik. Nah kalau mati lampu atau enggak di tengah-tengah kamu tidur tiba-tiba alatnya amit-amit error atau enggak baterainya habis gitu, gimana yo? Bukan pakai UPS dulu. Asik yang bener yo. Bahkan genset gue banyak tuh di rumah. Ya enggak. Ya udah wassalam. Oh artinya kamu punya cadangan dong berarti alatnya dua Enggak. beli. Oh enggak, satu aja. Satu dipakai tiap hari. Cadangan kalau listriknya mati kan sama aja nggak bisa dipakai. Karena dalam kondisi tidur. Oke lah, ini nggak kerasa udah lumayan lama juga nih ya, setengah jam lebih nih kita ngobrol soal sleep apnea nih. Nih Yok, kamu punya ini nggak kayak semacam ya pesan-pesan buat orang-orang yang mengalami hal yang sama, atau ya kayak aku nih yang nggak sadar bahwa aku mengalami mungkin ada semacam indikasi menuju ke sleep apnea seperti itu. Kamu punya ini nggak, ya either itu sharing saran atau nggak, apa aja sih yang harus kita jauhi, apa aja yang harus kita benahi di keseharian kita untuk menghindari sampai mengalami kondisi seperti itu. Sebenarnya either kamu gendut, either kamu begitu kamu ngomong either kamu gendut itu aku langsung puak gitu. Either kamu gendut ataupun enggak, gitu kan. Yang bisa merasakan kualitas tidur itulah kamu sendiri. Jadi kamu harus bisa merasakan ketika kamu tidur. Bangun itu kamu harus bisa merasakan seperti apa, gitu loh. Nah, kalau ternyata kamu setiap malam bangun, itu udah simptom banget itu. Kamu setiap kali bangun tersedak, karena kamu benar-benar jantungmu berdebar-debar ketika kamu bangun karena kamu kehabisan oksigen, itu berkali-kali. Dan pagimu kamu merasa lesu, itu sebenarnya udah gejala-gejala yang harus kamu sadarin tuh. Tapi ketika kamu tidurmu oke, nggak masalah, walaupun dalam short period kamu tidur itu nggak masalah, kalau ternyata memang berkualitas ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ketika itu nggak berkualitas, nah itu kamu harus perlu aware itu, karena yaitu ketika gagal nafas dalam masa tidur itu berbahaya banget. Ada yang pernah kejadian sampai ya amit-amit lewat gitu yuk? Siapa nih? Enggak, maksudnya sharing-sharing dari dokter-dokternya waktu kamu konsultasi? Ya ada. Ada ya berarti? Ada. Apa semacam meninggal dalam tidur gitu, amit-amit gitu ya maksudnya meninggal? Iya. Oke. Kalau dari sisi makanan segala macam nggak ada lah ya berarti sebenarnya? Ya kalau itu kan sebenarnya klise dokter lah. Dan gini, klise dokter, lu jangan rokok, jangan ngopi. Kan ngopi kan meningkatkan apalah, aku nggak tahu nih. Jangan rokok, jangan ngopi. Kemudian ya itulah, kurangi berat badan. Jangan makan gorengan. Karena apa? Karena kolesterol kan. Oke, ujung-ujungnya ke situ ya berarti. Nah ya itu sebenarnya ya sabu jagat, itulah 2 sabu jagat. Kurangi berat badan. Kemudian jangan makan gorengan, jangan rokok, ngopi dikurangi. Itu sebenarnya yang defaultnya itulah defaultnya. Satu lagi. Oh iya, boleh. Ketika gua sleep apnea, itu gua tuh merasa gua apa ya? Itu selama bertahun-tahun ya, baru gua sadari ya gua tuh sering lihat gitu loh.
lihat di bensin lain. Ah, serius ya? Iya, jadi gini lu. Nah, jadi bahasanya di lain Oke, ini oke. sambil Jadi, review sambil kacang bumbunya oh, tuh. siap. Artinya sebenarnya kamu selain diberi kekurangan atau apa, ada kesulitan, ada hikmah dari situ ya. Kamu diberi semacam kemampuan lain ya yang Enggak sih, sebenarnya itu jarang, cuma aku merasa oh gitu ya gitu. Aku pernah kayak bisa ngelihat melayang-layang berarti. di bawah visiku tuh di kasur, tapi aku di Lagi melihat atap dari gitu, atas. tapi aku nggak bisa masuk ke tubuhku. Aku juga pernah. Ini pengalaman supernatural nih, harus kita bahas di lain kesempatan kalau gitu yang ini nih. Ya, sama Mbak Sarah Wijayanto. Oke. Oke. Thank you nih sudah sharing-sharing ke kita nih soal sedikit keluhan atau mungkin ini sebenarnya penyakit atau bukan sih sebenarnya kalau sleep apnea ini tergolongnya penyakit ya berarti ya. Penyakit yang sudah kamu alamin, juga beberapa tips atau pesan yang udah kamu sharing, terima kasih. Dan mungkin jangan sungkan-sungkan lagi nih kalau misalnya aku ngundang-undang di segmen-segmen lainnya buat berbagi lagi ya, mungkin yang tadi yang soal sambal pecel dan lain-lain atau usaha-usaha yang lain-lain ya. Ya lu ya, oke. Oke, thank you Aryo. Oke teman-teman, mungkin terima kasih udah nonton video ini, dan terima kasih juga buat Mas Aryo udah mau sharing di channel saya. Semoga dari apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya, juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Yang jelas kalau misalnya teman-teman punya keluhan seperti yang diomongin sama Mas Aryo tadi, jangan pernah menganggap remeh keluhan itu dan coba berkonsultasi dengan orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Dan juga khusus untuk sleep apnea ini, walaupun banyak orang yang menganggap ini remeh hanya karena dengkuran dan segala macam, tidak terlalu banyak keluhan, tapi yakinlah ini adalah sesuatu yang berbahaya dan mungkin harus ditreatment secepat mungkin supaya tidak berkelanjutan dan malah menjadi berat. Oke, mungkin segitu untuk malam ini. Terima kasih Mas Aryo, terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa kalau sudah nonton ini dan kamu merasa ada manfaatnya dari obrolan kita, jangan lupa klik like, lalu juga subscribe video ini, pencet juga tombol loncengnya di sebelahnya. Teman-teman juga akan bisa langsung terinformasi video-video yang baru saya upload. Mungkin sekian dari saya dan juga Aryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Aryo.